Oke, sekarang kita kembali lagi masih di pembahasan tentang sistem bilangan. Kalau sebelumnya kita sudah membahas bagaimana caranya mengkonversi bilangan dari basis yang berbeda, ya. Sekarang kita akan bahas tentang operasi aritmatika pada bilangan biner. Sebetulnya sama dengan aritmatika pada bilangan desimal. Jadi intinya kita akan melakukan operasi aritmatika penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Nah, kita akan mulai dengan yang paling simpel yaitu penjumlahan dengan 1 bit dulu ya. Nanti baru kita lanjutkan yang multiple bit. Oke, nah di sini ada istilah baru yang disebut dengan carry. Ya mungkin ini istilah bahasa Inggrisnya, cuma kalau bahasa Indonesianya saya simpelnya menyebutkan dengan ya kelebihan dari penjumlahan gitu ya. Jadi kalau untuk apa misalnya kan 1 bit aja di sini. Jadi hasil penjumlahannya pun juga cuma 1 bit. Nah, kalau misalnya lebih dari 1 bit, maka lebihan bitnya itu disebut dengan carry. Nah, ada lagi yang disebut dengan carry in di sini. Nah, carry in ini sebetulnya mungkin nanti baru kelihatan kalau kita melakukan operasi penjumlahan multiple bits. Nah, jadi hasil carry dari bit yang bobotnya lebih kecil itu akan jadi carry in untuk bit yang selanjutnya ya, yang bobotnya lebih besar. Ya, mungkin nanti sekarang belum kelihatan tapi akan kelihatan di operasi penjumlahan multiple bit. Oke. Nah, sekarang kalau carry in-nya 0 ini kita samain seperti melakukan penjumlahan biasa ya. Jadi kita langsung fokus pada X dan Y saja. Ini mulai dari sini 1 tambah 1 ya hasil sumnya 0 ya. Carry-nya 1. Ini sebenarnya 1 0 ya. Tapi sumnya 0, carry-nya 1. 1 tambah 0 1 carry-nya 0. Begitu juga dengan 0 tambah 1 hasilnya 1, carry-nya 0 dan 0 tambah 0 ini hasilnya sum-nya 0, carry-nya juga 0. Oke, masih gampang. Ini juga untuk yang carry ini sebenarnya 1, ini juga sebetulnya gampang. Kalau untuk penjumlahan kita hanya perlu menjumlahkan semuanya. Jadi tiga-tiganya kita jumlahkan. Oke, jadi kalau carry in-nya 1, terus X dan Y-nya 1 dan 1 juga ya. Jadi kita menjumlahkan semuanya aja. Jadi 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1 1 atau hasil sumnya 1, carry out-nya atau carry-nya 1. 1 tambah 1 tambah 0, 1 0, carry-nya 1, sum-nya 0. 1 tambah 0 tambah 1, ini juga 1 0. 1 tambah 0 adalah 0, 1, carry-nya 0, sum-nya 1. Oke, masih mudah kan ya? Sekarang kita coba ke apa namanya operasi penjumlahan dengan multiple bit. Nah, pada prinsipnya atau mungkin by default kalau kita melakukan operasi penjumlahan, carry in awalnya atau yang di LSB itu biasanya 0, kecuali mungkin nanti ada kasus lain ya. Nah, sekarang kita mulai dulu yang sebelah sini ya, ini paling lebih simpel. Jadi mulai dari LSB seperti biasa kalau kita melakukan penjumlahan di bilangan desimal 0 tambah 1 1, carry-nya 0. 0 tambah 0 tambah 0 juga 0, carry-nya juga masih 0. 1 tambah 0 1, carry-nya juga masih 0. 1 tambah 0 1, carry-nya pun 0 juga. 0 tambah 1 dengan 1. Oke, sum-nya sedangkan 1 1 1 0 1. Gampang. Nah, untuk yang kedua 0 tambah 1 1 ya, carry-nya 0. Lalu 0 tambah 1 tambah 1 sama dengan 0 dengan carry 1. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1 1 ya, 1. Sum-nya 1, carry-nya sama dengan 1. 1 tambah 0 tambah 0, 1, carry-nya 0. 1 tambah 1 sama dengan 0 dengan carry 1. Oke, mudah kan? Nah, sekarang kita coba untuk yang operasi pengurangan. Nah, untuk pengurangan, jadi kalau tadi di penjumlahan kita ada istilah namanya carry atau lebihan penjumlahan. Nah, kalau pengurangan kita istilahnya menggunakan borrow atau peminjaman ya, kita pinjam. Jadi biasanya untuk pengurangan bilangan yang ingin kita kurang itu lebih kecil, biasanya kita pinjam dengan bit yang bobotnya lebih besar gitu ya. Nah, kita mungkin langsung aja ke contoh ya di sini. Pertama ada lagi borrow in. Kalau borrow in itu sama seperti carry in ya. Kalau bedanya cuma kalau di carry in itu adalah lebihan penjumlahan dari bit yang bobotnya lebih kecil
atau yang sebelumnya. Nah, kalau borrow in ini kita udah dipinjem nih oleh bit yang bobotnya lebih kecil atau bit yang sebelumnya. Nah, sekarang untuk case pertama, kembali kita mulai dari yang borrow in 0. Jadi kita bisa langsung fokus aja ke X dan Y. Ya, 1 dikurang 1, ini nggak perlu pinjam kan, dan hasilnya 0. Ya, nggak perlu pinjam, hasilnya 0. 1 dikurang 0 juga nggak perlu pinjam, jadi borrownya 0, hasilnya 1. Nah, untuk 0 dikurang 1, ini harus pinjam kan? Ya, pinjam 1. Jadi borrownya 1. 1 0 dikurang 1 adalah 1. Jadi hasil subtract difference-nya atau S-nya itu adalah 1 dan borrow-nya 1. 0 dikurang 0 ini juga nggak perlu pinjam, hasilnya 0, 0. Oke. Nah, sekarang mungkin akan lebih sedikit kompleks kalau udah dipinjam ya. Jadi kadang-kadang kayak tadi di sini ini udah nggak bisa dikurang langsung, kita harus pinjam, udah dipinjam pula gitu ya. Nah, ini nanti kita lihat seperti apa. Oke, nah di sini ini 1 ya. Sebenarnya kan aslinya 1 dikurang 1 ya. Tapi udah dipinjam nih ya, pinjam 1. Nah, kan jadi 0. Ya kan? 0 dikurang 1 nggak bisa. Jadi perlu pinjam lagi. Ya. Supaya jadi 1 0. Nah, 1 0 kan tadi kan berarti kan 2 pinjam ya. Borrownya 1, 1 0 dikurang 1 sama dengan 1. Oke. 1 juga begitu sama ya. 1 udah dipinjam jadi tinggal 0 ya. Nah, 0 dikurang 0 ini kebetulan bisa habis ya. Jadi nggak perlu pinjam ya. Jadi hasil pengurangannya 0, borrownya juga 0. Nah, sekarang di sini nih. Ini udah 0 dikurang 1 dia nggak bisa gitu kan. Jadi perlu pinjam dulu. 1 0. Nah, udah gitu dipinjam lagi nih. 1 0 dipinjam lagi kan 1. Jadi tinggal berapa? Tinggal 1. Ya. Jadi sekarang nanti 1 dikurang 1 adalah 0. Oke. Nah, sekarang untuk yang next ya, yang terakhir. 0 dikurang 0. Nah, 0-nya ini udah dipinjam 1. Ya, jadi 0 dipinjam 1 kan nggak bisa ya, 0 dipinjam 1. Berarti dia harus pinjam dulu. 1. Ya. Jadi borrow-nya 1. Terus baru bisa dipinjam. 1 0 dipinjam 1 jadi tinggal 1. 1 dikurang 0 ya 1. Oke, nah mungkin coba dicerna dulu ya. Sekarang coba kita sambil latihan yang multiple bit subtraction. Oke, nah sekarang di sini 0 dikurang 0, 0 ya, jadi borrow-nya 0. 1 dikurang 1, ini juga masih 0. Ya, tidak perlu borrow. 1 dikurang 0 juga masih 1. Ini juga nggak perlu borrow. 0 dikurang 0 juga 0. Nggak perlu borrow. 1 dikurang 1 juga 0. Oke, ini yang paling simpel. Sekarang kita coba kalau misalnya perlu borrow nih. Nah, ini mulai ya. 0 dikurang 1 kan nggak bisa. Jadi kita perlu borrow 1. Ya. 1 0 dikurang 1 sama dengan 1. Nah, 1 tadi udah diborrow 1 kan jadi tinggal 0 ya. Tinggal 0. 0 dikurang 1 kan nggak bisa ya. Perlu borrow lagi 1. 1 0 dikurang 1 1. Oke. Nah, 1 juga tadi udah diborrow kan. Jadi tinggal 0, 0 dikurang 0 0. Nah, ini nggak perlu borrow ya, jadi borrow-nya 0. 0 0 0. Oke. Nah, mungkin cukup ini dulu untuk operasi aritmetikanya. Nanti kita akan lanjutkan dengan operasi perkalian dan pembagian.